Okay, welcome back to the class. So I got the chat comment from Gita Uli Mariani Manik saying, in my opinion, the moral values are more domains of the ruler in power at that time. For example, women were become the object of negativity. So kalian bisa baca komen baca chatnya si Gita kan? Nah, saya mau tanya nih ke kalian, kalau menurut in your opinion yang dikatakan Gita about moral value and her explanation why it's moral value, dari penjelasannya Gita kan bilang nih moral value are more domain of the ruler in power at that time gitu kan. Nah, untuk contoh yang diberikan sama Gita, women were forced to become object of their negativity or ruler. Nah, kalau dari contoh ini menurut kalian, contoh ini lebih tepatnya menjadi contoh moral value kah? Feminism ya. What? Lebih tepatnya ke feminism. Ke feminism. Feminism. Kenapa? Kenapa menurut Retno itu lebih tepatnya menjadi kajian feminism ketimbang moral value? Menurut link yang udah saya baca di Google mengenai feminism, ya, lebih mengutamakan kepada penentangan gagasan dan pandangan tradisional bahwa wanita itu menjadi objek atau diremehkan oleh kaum laki-laki, gitu. Yeah, especially become the object of their negativity, right? Very good right now. So it's more the example of feminism instead of moral value, right? Okay. Thank you, Retno. Yeah, thank you, Retno. It's just my fault. Thank you. It's not fault. It's you are trying, right? And how about the other? Any other opinion about moral value? Ada lagi nih, Ferdi. Saya berpikir contoh di atas menggambarkan tentang suatu aturan yang ada pada zaman dahulu di mana emansipasi wanita belum ada dan belum kuat. Ya, tadi udah dijawab ya, Ferdi. Thank you. So now let's think about the moral value, if there any, in Pride and Prejudice. Ada nggak? Kira-kira apa sih? Moral value itu contohnya apa sih? Kalau kita mengacu pada fabel-fabel, dongeng-dongeng, cerita rakyat Indonesia yang selalu ada pesan moralnya, padahal kan kita bisa pesan nasi goreng ya. Moral value-nya kan selalu, kalau kayak cerita Maling Kundang, moral value-nya adalah kita seharusnya tidak durhaka kepada orang tua. Kayak gitu kan. So the typical Indonesian fable or folklore itu moral value gitu ya. Mungkin kisahnya sama dengan si Aristoteles dulu, karena zaman dulu ketika religion has not existed yet di negeri kita ini, orang mengajarkan sesuatu tuh pakai dongeng, gunanya untuk mengendalikan moral isu masyarakat gitu kan. Nah, balik lagi nih ke Pride and Prejudice. Kalau menurut kalian apa ya kira-kira atau apa gitu moral value-nya? Apa? Ada nggak sih?
Siapa betukang tuh? Tak tok tak tok. Ada nggak? Kalau nggak ada kita skip aja. Kan nggak harus ada. Muhammad Zainuddin. I guess according to Pride and Prejudice, no one can make anybody though different. Muhammad Zainuddin, can you clarify what do you mean? I guess according Pride and Prejudice, no one can make anybody though different in character. Apa? Set kabut saya nih. Anybody thought different in character. Atau coba Muhammad Zainuddin clarify what really you want to say. Kasih sampaikan lah Bu. Ibu unmute Ibu. Bu Seni, you can unmute yourself. Okay. Janudin, do you mean you want to say that no one can make anybody think different in characters? Mana Zainuddin nih? Zainuddin, are you there? Zainuddin? Oke. So Chat Zainuddin. kali ya, San ya? Iya, boleh, Bu boleh, Susan? Bu. Iya, boleh, Bu. Okay. Atau mungkin mikrofonnya lagi nggak diaktifkan tuh Zainuddin. Okay, so I cannot really clarify what Zainuddin really want to say. I mean, like I cannot really respond to what Zainuddin really want to say because he didn't clarify what he means. Dan tadi kan kita ketika memandang Pride and Prejudice dari segi author-nya gitu ya, Jane Austen yang hidup di masa tahun 1700 sekian puluh. Nah, sekarang kita pindah nih. Kita pindah ke tadi kan author menciptakan karya. Nah, bagaimana ketika Pride and Prejudice ini dipandang dari segi karyanya aja, tanpa melibatkan siapa authornya, tanpa melibatkan siapa audiensnya, hanya karyanya. So, Rizvi sebelumnya tadi di awal menyebutkan istilah formalism. So maybe Rizvi, you can elaborate your understanding of formalism related to the literary work that we are talking about right now, that is Pride and Prejudice. Rizvi? Hello, ma'am. Yeah. Yeah. So maybe you can elaborate your understanding about formalism and the work of literary of Pride and Prejudice. Formalism itu apa sih? More emphasizing to literary form. Ya, betul. Within the text. Good, yeah. And when we talk about the form of literary text, in this case, is Pride and Prejudice, what you can tell? It's just about the novel. It's a novel. Jadi, the genre is novel, right? Ketika kita membicarakan formalisme pada karya, gitu. Jadi kita bisa bilang Pride and Prejudice ini novel, kayak gitu. Apalagi yang bisa kita lihat formalismenya, formnya apa? When we talk about form, we talk about structure, right? Thank you, Rizvi. Ada yang lain lagi? Tadi ada nggak yang menyebutkan structuralism? Ada? Ada yang chat nih. Siapa nih yang chat? Ewi. Maybe what Zen mean is anyone can make friends with anybody
though different character. Oh, ya kalau maksudnya Ferdi kayak gitu, iya ya, moral value-nya maunya mungkin kalau sebenarnya kita bisa berteman sama siapapun gitu kah? It makes sense. Terus kita teruskan ke Ferdi, penulisan karya tersebut mengikuti format atau aturan yang saat itu sedang berlaku dalam penulisan karya sastra. Hal ini dapat mengacu pada gaya penulisan, penggunaan kosakata, bahkan tema yang dipakai menjadi ciri khas dari periode penulisan tersebut. Ya, good. Jadi kalau mengacu pada yang disebutkan oleh Ferdi tadi, pengguna apa namanya pada format atau aturan yang tadi juga sudah disebutkan oleh Rizvi, kalau kita melihat format atau aturan penulisannya, apa sih yang bisa kita kaji dari Pride and Prejudice? Formatnya kayak apa? Aturannya kayak gimana dalam penulisannya? Atau ada kosakata-kosakata yang menjadi penanda, ciri khas. Kosakata-kosakata yang seperti apa? Ada yang bisa kasih opini? Ya, jadi kalau dari segi formnya tadi Rizvi sudah bilang itu is a novel dan karakteristiknya novel pada karakteristik penulisan sendiri form pada zaman romantisisme itu selain puisi romantisme ada yang namanya novel dan kecenderungan bentuk-bentuk novelnya adalah selain pada saat itu sebenarnya isu tentang perempuan bukan menjadi sesuatu yang populer karena era itu disebut romanticism karena apa sih namanya itu disebut romanticism karena fokusnya sebenarnya pada keindahan ya, keindahan alam atau mungkin mengeksplorasi keindahan, it could be keindahan perempuan pada saat itu tapi yang bukan terlalu memfokuskan pada it's more about like physical beauty or mentally beauty kayak gitu karena romanticism itu kan keindahan. Nah, jadi balik lagi ke dalam strukturnya, ke dalam struktur sekali. So kalau kita lihat dari struktur sorry I can't concentrate actually. Oke, kita kembali lagi nih ke dalam formnya ya, bentuknya, structure-nya kayak gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang structuralism, tadi ada nggak sih menyebutkan structuralism? Sebenarnya structuralism itu pertama kali disebutkan atau dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure. Pada saat itu Ferdinand de Saussure itu adalah ahli linguistik yang mengatakan kalau segala sesuatu di dunia ini ada structure-nya. Dan teori yang paling terkenal dari Ferdinand de Saussure tentang structuralism itu adalah binary opposition. Apa itu binary opposition? Binary itu artinya bi itu dua. Binary artinya dua sisi.
opposition, dua sisi yang saling berlawanan. Sebagai contoh, strukturnya kayak ketika ada perempuan maka ada laki-laki. So the binary opposition of women is man, or the binary opposition of man is woman. Dan when we talk about poverty gitu kan ya, ketika kita membicarakan tentang si kaya, maka binary opposition dari kaya adalah apa? Miskin ya. So jadi ada kaya, ada miskin, ada perempuan, ada laki-laki. Terus tuh ada high rank, ada low rank. Karena high lawannya low, kayak gitu. Nah, ketika kita melihat struktur pada zaman, bukan pada zaman ya, kita nggak bicara zaman, kita membicara pada karya itu sendiri. Ketika kita melihat Pride and Prejudice itu, kita juga bisa melihat strukturnya kan. Strukturnya apa? Binary oppositionnya. Woman yang oposisinya adalah man, ketika urut-urutannya man, maka yang mengikutinya adalah laki-laki, kaya, berada. Dan struktur lawannya adalah perempuan, tidak terlalu, kalau di ceritanya Lizzie itu malahan, it's kind of low, right? Like kind of low society, right? Terus dari itu struktur-struktur yang ada di apa sih namanya, di structuralism kalau kita lihat dari sudut pandang binary opposition. Paham nggak structuralism dan binary oppositionnya ini? You get it? Saya ulangi lagi ya. Tadi itu kan ketika kita membahas tentang karya dan melihatnya dari sudut pandang karyanya aja gitu tuh, maka kita we arrive to the theory of formalism seperti yang disebutkan oleh Rizvi tadi, dan kita juga bisa menganalisisnya menggunakan structuralism. Nah, structuralism itu apa? Structuralism itu adalah teori yang mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini ada strukturnya. Dan ketika ada struktur itu kecenderungannya segala hal di dunia ini ada lawannya. Tadi kalau lawannya perempuan, laki-laki, lawannya kaya dan miskin. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan teori strukturalis ini ke dalam analisis karya sastra? Nah, kita bisa melihat dalam formnya. Kalau di dalam cerita itu tadi ada Lizzie, ada Darcy. Darcy orang kaya, Lizzie orang miskin kayak gitu ya. Terus tuh ada form-form yang binary. Nah, sebenarnya kalau mau melihat struktur dari formalisme karya itu sangat jelas sekali ketika kita melihatnya dari fairy tale. Serial pula. Cerita-cerita fairy tale itu strukturnya jelas ya. Kalau kalian melihat Rapunzel, Cinderella, apa lagi sih fairy tale yang ada? Rapunzel, Cinderella, Beauty and the Beast, apa lagi? Aladdin, Ma'am. Aladdin, apa lagi? Yang Snow White, kayak gitu ya. Itu strukturnya kan pasti ada poor girl, yang hopeless, yang need help, kayak gitu. Yang akhirnya ketemu dengan Prince Charming, yang akhirnya happily ever after. Nah, itu kan itu strukturnya gitu ya. Jadi kita bisa menganalisis karya itu dari struktur. Tadi kan yang saya bilang salah satu contoh strukturnya adalah ketika binary opposition, dan contoh lainnya tuh struktur yang ada di dalam fairy tale kayak gitu. Nah,
Ada yang lain lagi yang bisa kita kaji dari bentuk strukturnya? Mem, mau nanya, Ya. kalau di formalism itu juga membahas genre karya sastra juga enggak, Mem? Bisa. Iya. Jadi kalau kita mengacu pada formnya, karya sastra itu formnya kan berupa genre gitu ya. Genrenya apa aja? Ada drama, ada novel, kalau bentuknya prose, kalau prose panjang novel, prose pendek short story kayak gitu. Semua genre itu dibentuk atas dasar apa? Atas dasar formnya kan. Kenapa sebuah puisi disebut puisi? Karena dia terdiri dari line-line yang relatif tidak panjang dan dengan bahasa yang lebih singkat dan kalian tahu kan formnya puisi itu kayak apa? Cenderung berupa baris yang kumpulan beberapa baris menjadi bait yang cenderung menggunakan rhyme yang sama, menggunakan rhyme yang teratur gitu. Itu kan formnya puisi kan. Nah, kalau novel gimana? Narasi, deskripsi gitu kan, cerita cenderung panjang dan bentuknya prose gitu. Nah, dasar-dasar mengkategorikan suatu karya sastra menjadi genre apakah genre puisi atau genre prosa atau genre drama itu kan karena bentuknya kan. Contoh lagi, kenapa drama itu disebut drama? Atau contohnya kalau kalian pernah membaca Romeo and Juliet. Romeo and Juliet itu masuknya puisi, prosa, atau drama? Drama, Mem. Drama. Drama. Kenapa dimasukkan ke drama? Maybe karena ada yang berperan, Mem. Ya, Ada karena Juliet and ada dialog-dialog antar karakter. Iya kan? Juliet bilang apa? Habis itu dijawab, Romeo bilang apa? Itu kan enggak, kalau di prosa gitu, di novel kan misalnya gitu, Juliet berkata, nah. Lalu Romeo menimpal. Kayak gitu, dinarasikan. Itu kalau dia bentuknya novel. Tapi kalau di drama gimana? Juliet, titik 2. Oh Romeo, this never been that hard as before. Dah, gitu kan? Nah, itu bentuk itulah yang pada akhirnya membuat kita mengkategorikan, oh Juliet itu drama, bukan novel. Gitu. Tadi gitu ya penjelasan tentang genre. Ada lagi? Nih ada lagi yang komen. For structuralist, here the writing is related to underlying pattern of symmetry which are held to be common to all society. Okay? Evidence is drawn from the sociology and anthropology. And the approach attempt to place the work in larger context rather than assess its quality. Structuralism bisa dianalisis in structuralism. Gita, can you elaborate what do you mean? I'm so sorry, ma'am. The last text itu dapat dari mau ngerangkum tadi, mau di-copy, terus ya tekan kirim gitu. Jadi mau ngerangkum jadi terkirim gitu. Yeah, so you can tell us what do you want to say actually? That's mean the structuralism. Can I use bahasa Indonesia? Okay. The structuralism itu kayak pembentukan suatu sastra yang dimulai dari teks dan juga menggunakan analogi-analogi dari suatu sastra. Maksudnya sastra di sini karyanya atau gimana? Yes, karyanya. Iya, ya jadi maksud kamu karya-karya sastra itu bentuknya bagaimana? Ulangi lagi.
itu terbentuk dari, can I relate my explanation? Once again. For the structuralism, sastra itu terbentuk dari gambaran sosiologi sama antropologi yang membentuk suatu kualitas dalam struktur drama gitu. Oh, Can jadi you get it? kamu, I mean, I can relate my opinion, ma'am. Sorry. it's okay. Jadi maksud kamu tuh form yang terbentuk itu juga tidak bisa terlepas dari socio-anthropological issue yang terjadi gitu. Jadi misalnya, Yes, that's I mean, but I can't relate. Oke. That I'm meaning. Ya, so ya bisa jadi. Jadi misalnya kayak contoh tipikal cerita apa ya yang dibentuk dari, contohnya gimana ya? Contohnya nih cerita tentang apa ya? I want to talk about a religious fable, not fable, a religious story kayak gitu. Misalnya cerita tentang cerita kenabian itu sebenarnya bagian dari karya sastra ya. Jadi struktur cerita nabi-nabi itu apa? Pada zaman itu gitu kan, kalau misalnya nabi itu selalu digambarkan karakter yang sabar gitu. Ya kan? Nabi-nabi itu sabar. Semua nabi sabar. Sebutlah nabi yang tidak sabar. Tidak ada. Ya, so it's structure, right? Ya, dan kesabarannya itu terbentuk direfleksikan dari apa? Contoh kayak Nabi Nuh misalnya gitu. Nabi Nuh tuh dibakar dan sabar, atau Nabi siapa lagi, Nabi Muhammad misalnya diusir kah dia, terus dia harus hijrah ke Madinah kayak gitu. So the pattern of prophet story itu digambarkan apa patternnya tadi, sabar gitu. Sebagai contoh pembandingnya cerita dongeng itu perempuan karakter-karakter di fairy tale seperti Snow White dan kawan-kawan itu, perempuan itu selalu hopeless kayak gitu. Nah, kaitannya dengan sosiologikal yang tadi digambarkan apa? Gimana ya menggambarkannya dengan? Jadi mau karakter pattern kesabaran itu merupakan refleksi dari socio-anthropological condition pada, kalau kita bicara tentang cerita nabi-nabi tadi, orang-orang yang durhaka gitulah istilahnya kan ya, durhaka terhadap kenabiannya, kenabian para nabi kayak gitu. Makanya bentuk-bentuk ceritanya ya kayak gitu. Terus orang-orang masyarakatnya, socio-anthropological condition of the society is that they when they try to deny the prophecy of the prophet, mereka menjadi kejam misalnya kayak gitu. Kan pattern ya. Kalian bisa relate nggak kalau cerita-cerita itu in the end of the story itu bentuknya sama aja sih sebenarnya. Cuma edisinya aja yang berbeda. Nah, itu sebenarnya mau disampaikan oleh structuralist dan formalist. Kalau pada dasarnya kehidupan ini udah ada loyangnya. Jadi bentuknya sama. Cuma detailnya aja yang beda gitu ya. Kalau saya analogikan pakai kue, yang namanya kue lapis itu bikinnya pasti selapis. Tapi pada implementasinya banyak sekali lapis. Ada lapis legit, ada lapis belacan, lapis lala, lapis lili, lapis lulu. Tapi lapis prun kata Epi bilang.
Tapi ketika kita mengacu pada strukturnya, struktur utamanya apa? Loyangnya apa? Atau resep utamanya apa sih? Atau dasarnya apa sih? Dasarnya ya kue lapis kayak gitu. Nah, itulah sebenarnya mau disampaikan sama structuralist. Apapun bentuk karya sastra itu, kita bisa tarik root-nya dan semuanya punya struktur yang relatif sama gitu. Paham ya di sini tentang strukturalis? Ada yang tanya tuh Bu Susan. Ya, apa Bu katanya? Ada yang tanya tuh di chat. Oh, Rizvi ya Bu. Mem, ada baca di Google literary devices and symbol itu apa? Nah kalau misalnya kita membahas tentang simbol, so I'm so interested in symbol actually karena dulu waktu saya satu tuh analisis buat tesis saya tuh sexual symbol. So apakah simbol itu teori? Simbol itu ya bisa jadi teori, tapi implementasinya beda-beda. Jadi yang saya sampaikan tadi, contoh seksual simbol itu, ketika saya menganalisis simbol menggunakan perspektif psikoanalisis gitu, Freud. Ada yang baca nggak psikoanalisis? Nah, ketika saya mengarahkan simbol kepada jadi misalnya gini, saya ini mau menganalisis simbol nih, tapi acuan analisis simbolnya dari mana? Dari psikoanalisis. Nah, psikoanalisis mau lihat dari perspektif apa? Perspektif seksual simbol. Nah, jadi hasil analisisnya nanti apa? Yang mana sih simbol-simbol simbol-simbol kan seksual simbol. Pada dasarnya seksual itu kan seksual simbol itu apa sih? Cuma falus sama vagina kan? Yang mengacu pada falus, kelaminnya laki-laki gitu, vagina, kelaminnya perempuan gitu. Nah, dalam karya-karya itu biasanya jarang sekali disebutkan vagina kayak gitu, enggak. Jadi hal-hal yang seperti itu selalu ditutupi dalam bentuk simbol. Nah, jadi Desdemona berkata dalam Othello, "Oh Othello, I have my greedy ear to listen to the story." Oh Othello, telingaku selak betul nih nak dengar cerita kau. Nah, ketika dianalisis dengan seksual simbol, bisa diinterpretasikan ketika Desdemona bilang, oh Othello, telingaku rakus benar ingin mendengarkan ceritamu. Telingaku, kata Desdemona, itu sebenarnya, bukan sebenarnya, itu bisa diinterpretasikan sebagai simbol vagina Desdemona. Dan kata telingaku sangat telinga kan I have greedy ear. Saya punya telinga yang sangat selak, literally gitu ya. Saya punya telinga yang sangat rakus untuk mendengarkan ceritamu. So kalau kita mau analisis bisa diinterpretasikan kalau nggak pakai bahasanya simbol gitu ya, menjadinya oh Othello, vaginaku sangat bergairah sekali untuk mendapatkan sesuatu darimu kayak gitu. Tapi kan dia kan nggak bilang kayak gitu karena nggak boleh saru gitu ya. Dilapisi dengan seksual simbol. Makanya dia bilang telingaku, I have greedy ear to hear your story. Kayak gitu apa sebenarnya? Telingaku selak betul nak mendengarkan ceritamu. Apa sih maksudnya? Itu analisisnya. Itu tadi simbol contohnya. Tapi apakah simbol itu selalu melulu seksual simbol? No. Seksual simbol ketika kita memandangnya dari psikoanalisis seksual simbol. Tapi ada simbol-simbol lain yang bisa kita gunakan. Misalnya apa ya? Simbol saya nggak tahu sih, otak saya terlalu saru kali ya. Because when I talk about symbol, I was thinking about the basic instinct. Bahkan saya pernah membaca untuk simbol ya. Kalian tahu simbol yang paling klasik yang ada di muka bumi itu apa? Lingga dan yoni gitu kan. Lingga dan yoni kalau kalian mengacu pada pelajaran sejarah, lingga dan yoni itu simbol apa sih? Simbol kesuburan. Lingga itu apa? Yoni itu apa?
Yang satunya alu, yang satunya apa? Lesung kan? Lesung sama alu apalah dibuatnya gitu kan? Tapi itu menjadi simbol kesuburan. Apa maksudnya? Ketika lesung ketemu sama alu itu tuh subur. Nah, subur itu sendiri tidak selalu, kan kita definisi subur itu tidak selalu tanah gitu loh. Nah, tapi ketika tanah didefinisikan subur, tanah yang subur itu apa? Tanah yang mampu berkembang biak, mampu menghasilkan. Nah, itulah simbol dari lingga dan yoni. Terus saya juga pernah membaca, kan kita kan selalu bendera kita deh. Bendera kita warnanya apa sih? Merah, putih. Kalau kata kita merah itu simbol apa? Darah. Simbol darah yang artinya berani gitu. Dan putih itu simbol apa? Tulang. Tulang, suci. Tulang. Kalau dikaji dari seksual simbol, merah itu darah. Darah apa? Darah perempuan. The virginity blood. Dan putih itu simbol apa? Putih itu simbol apa? Kalau blood itu merupakan simbol virginity dari perempuan, maka putih itu simbol dari masculinity. Apa sih yang dihasilkan sama maskulinitas tuh? Apa? Sperma. Jadi ketika sperma putih dengan darah virginity itu simbol ya. Terus apakah yang saya katakan ini selalu benar? Namanya juga interpretasi gitu kan. Jadi interpretasi itu tidak ada yang selalu benar dan tidak ada salah. Yang ada adalah kemampuan kita memberi alasan atas interpretasi kita. Makanya kita kan selalu bilang merah darahku, putih tulangku, Indonesia subur apa kayak gitu. Nah, subur itu sendiri digambarkan dengan merah putih yang artinya the virginity blood and the semen of a man, masculinity. Itulah kesuburan gitu. Kata Bu Seni. Tinggal 1 menit lagi. Oke. Udah? Ada lagi yang mau Ada yang mau ditanyakan? Eyes to eyes. Eyes to eyes, so alive. Oke, jadi saya rasa cukup banyak ya yang kalau kita warm up lagi dari awal tadi, coba di warm up lagi tadi pada awalnya kita menyebutkan teori apa aja nih. Karena hari ini kan kita membahas teori-teori sastra yang bisa digunakan untuk mengkaji karya sastra gitu kan. Itu kan tema kita hari ini. Nah, coba kita wrap up dulu, kita recap dulu dari awal tadi apa-apa aja yang udah kita bahas yang kaitannya dengan